Selamat siang. Semuanya udah pada join di ini kah? Di quizzes? Bukan tuh tidak. Udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin perkenalkan diri. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang managing career and retention. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Nonik Novitasari dengan NIM 2024109. Kemudian teman saya Donna Sofia 2024123. Narini Savana Syahrir 2024178. Tiara Ayu Lestari 2024184 dan Farah Sandia Putri dengan NIM 2024186. Next. Nah, selanjutnya yang kita bahas di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama, karir manajemen. Yang kedua, employee management with for manager. Yang ketiga, managing employee turnover and relation. Yang keempat, employee life cycle career management. Dan yang kelima adalah managing dismiss. Selanjutnya, Oke, baik. Selanjutnya ini sebelum kita lanjut ke materi, di sini ada diagram. Ini tuh diagram yang menggambarkan kerangka atau strategi pengolahan sumber daya manusia. eh, yang menghubungkan antara tujuan perusahaan dengan kebijakan di praktik SDM. Nah, ini tuh adalah model yang menunjukkan bagaimana Departemen Sumber Daya Manusia ini seharusnya beroperasi secara strategis, bukan hanya sekedar fungsi administratif saja. Oke, coba di zoom, Mbak, di zoom. Oke, yang pertama di situ ada komponen strategi atau tujuan strategi. Itu adalah tujuan jangka panjang dan sasaran keseluruhan yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Contohnya kayak menjadi pemimpin besar, meluncurkan produk inovatif, dan meningkatkan pangsa pasar atau meningkatkan profitabilitas. Nah, segala sesuatu yang dilakukan oleh fungsi sumber daya manusia ini harus dimulai dari sini. Tujuan strategi ini, tujuan strategi ini tuh eh, strategi ini adalah untuk mengetahui atau untuk mengetahui umpan balik kebijakan sumber daya manusia. Terus yang kedua ada kompetensi dan before recruit atau kompetensi dan perilaku karyawan yang diperlukan. Ini tuh adalah eh, keterampilan atau pengetahuan kemampuan yang harus dimiliki karyawan. Contohnya kayak keahlian khusus atau kayak analisis data atau kemahiran bahasa asing. Nah, jadi sikap ini tuh adalah cara kerja yang diharapkan karyawan untuk lebih inisiatif dan dapat bekerja sama dalam suatu tim. Maksudnya itu adalah menetapkan langkah tujuan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak karyawan dengan kemampuan dan sikap seperti apa yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan ini. Lalu ada training development atau pelatihan dan pengembangan. Ini tuh adalah jabatan atau proses untuk membentuk kompetensi dan perilaku yang telah didefini, diidentifikasi. Bagian ini tuh adalah inti dari fungsi sumber daya manusia dalam membangun talenta. Nah, selanjutnya itu ada policy and practice recruit atau kebijakan praktik sumber daya yang diperlukan. Ini tuh adalah alat, sistem, dan aturan formal yang diterapkan oleh perusahaan untuk eh, perilaku yang diinginkan. Ini adalah implementasi nyata dari fungsi sumber daya manusia. Contohnya kayak rekrutmen dan seleksi, habis itu manajemen kinerjanya, terus kompensasi dan benefit, habis itu manajemen karirnya. Nextnya. Oke, selanjutnya ada manajemen karir. Nah, manajemen karir ini itu adalah sekumpulan posisi,
Manajemen karir. Karir adalah sekumpulan posisi pekerja yang dijalani seseorang sepanjang hidupnya. Nah, jadi karir ini bukan hanya sekedar pekerjaan yang kita jalani saat ini, tapi ia adalah sekumpulan posisi dan peran pekerjaan yang kita jalani sepanjang hidup. Kita ini adalah perjalanan panjang, sebuah lintasan yang terus berkembang, bukan sekedar di dalam perusahaan itu aja, tapi itu terus berkembang, itu tidak akan ada titik hentinya. Habis itu ada manajemen karir, ini adalah proses membantu karyawan memahami dan mengembangkan minat keterampilan karirnya. Nah, jika karir itu ada perjalanannya, maka manajemen karir ini adalah proses mengemudikannya. Ini adalah proses berkelanjutan yang membantu kita sebagai karyawan untuk memahami, mengembangkan, dan memanfaatkan minat serta keterampilan yang kita miliki agar bisa digunakan secara efektif baik dalam perusahaan maupun dimanapun kita berkarya nantinya. Habis itu ada pengembangan karir, aktivitas sumber hidup kayak work scope atau latihan untuk eksplorasi dan kesuksesan karir. Nah, ini tuh adalah berbagai aktivitas seumur hidup yang kita ikuti seperti pelatihan, seminar, dan lain-lain yang tujuannya itu untuk mengeksplorasi potensi yang kita miliki terus untuk membangun fondasi, meraih kesuksesan, dan akhirnya mencapai kepuasan dalam perjalanan karir kita. Habis itu ada perencanaan karir. Itu adalah proses sadar untuk identifikasi kekuatan, minat, tujuan karir, dan buat rencana aksi. Nah, ini tuh adalah proses yang disengaja dan disadar di mana kita melakukan introspeksi diri dan mengidentifikasi kekuatan dan minat kita dan untuk menetapkan tujuan karir yang jelas dan yang terpenting menyusun rencana aksi nyata untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Next. Oke, selanjutnya ada karir hari ini. Karir hari ini itu karir tidak lagi bersifat linear dan stabil. Jika kita tidak sudah, maksudnya itu jika tadinya kita sudah memahami nih konsep dasar manajemen karir. Sekarang mari kita lihat wajar uh, karir modern atau karir-karir masa kini. Dunia karir yang kita hadapi sekarang muda dan sangat berbeda dengan era generasi sebelumnya. Nah, kalau dulu itu tuh karir tuh sering digambarkan seperti menaiki tangga dari satu perusahaan yang sama, dari posisi rendah ke puncak. Namun realitas sekarang yang terjadi itu banyak orang yang justru bergerak secara lateral atau pindah perusahaan atau bahkan menciptakan jalur karir yang sama sekali baru. Jadi kita tuh harus siap dengan karir yang penuh belokan dan bukan lagi garis lurus. Habis itu ada fleksibilitas dan adaptasi manajemen kunci. Dunia kerja modern berubah cepat. Akibatnya, marger teknologi globalisasi dan karyawan harus mampu beradaptasi dan menemukan ulang karirnya agar tetap relevan. Terus, jadi dunia kerja sekarang itu sangat dinamis, dipengaruhi oleh merger, terus teknologi dan globalisasi. Nah, kemampuan untuk beradaptasi dan menentukan diri itu diulang. Ini adalah keterampilan yang paling berharga untuk tetap relevan di pasar kerja. Habis itu ada peran genre dan keluarga makin berpengaruh. Semakin banyak perempuan yang minat karir, profesional, dan manajerial, akibatnya keluarga harus menyesuaikan diri dengan tetangga dual karir atau kedua pasangan sama-sama bekerja. Jadi, dengan makin banyaknya perempuan yang meneliti karir atau profesi, keluarga modern tuh kini menghadapi tantangan dual karir, yaitu pasangan yang sama-sama bekerja, di mana kedua pasangan ini sama-sama berkarir, dan ini tuh mengharuskan mereka menyesuaikan dinamika peran dalam keluarga dan dukungan dari tempat kerja mereka. Habis itu ada perubahan nilai dan harapan karir. Nah, jadi generasi boomers dulu cenderung fokus pada pekerjaan yang loyalitas kepada perusahaan. Sementara generasi muda sekarang seperti milenial dan Gen Z itu lebih menekankan keseimbangan antara kerja dan uh, kehidupan pribadi. Habis itu ada kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah perjanjian yang tidak tertulis yang mengatur ekspektasi timbal balik antara karyawan dan perusahaan. Kini kontrak ini
berevolusi dari hubungan jangka panjang berbasis loyalitas dan jaminan kerja menjadi hubungan yang lebih dinamis berbasis pengembangan kompetensi dan pertumbuhan bersama. Nah, jadi perubahan lanskap karir ini secara langsung mempengaruhi apa yang disebut dengan kontrak psikologis. uh, Dulu kontrak ini tuh berbasis pada loyalitas dan jaminan. Strukturnya itu adalah kayak kamu setia kepada suatu perusahaan, maka perusahaan itu akan menjamin karir dan masa depanmu. Ini adalah hubungan jangka panjang yang stabil. Tapi kalau sekarang itu konsep kontrak ini telah bertransformasi menjadi hubungan yang lebih dinamis, berbasis dan pengembangan kompetensinya dan perubahan bersama. Strukturnya habis itu kayak ini, kamu memberikan kontribusi dan skill terbaikmu dan perusahaan akan membantu mengembangkan kemampuan dan karirmu. Next. Lalu ada peran karyawan dalam manajemen karir. Karyawan memegang peran utama dalam mengelola dan mengembangkan karirnya sendiri. Meskipun manajer dan perusahaan berperan memberikan dukungan seperti pelatihan, bimbingan, dan umpan balik. Tanggung jawab utama tetap berada pada individu. Setiap karyawan perlu mengenali minat, nilai, keterampilan, serta kepribadian diri agar dapat menyesuaikan potensi yang dimiliki dengan peluang kerja yang ada. Jadi hal yang paling penting untuk dipahami itu adalah karyawan itu memegang peran utama. Ibaratnya karir itu adalah mobil dan kita itu adalah supirnya. Jadi manajer dan perusahaan itu memberikan dukungan yang sangat berharga. Mereka seperti peta, bensin dan bengkel yang membantu perjalanan kita. Terus mereka tuh memberikan pelatihan dan bimbingan dan umpan balik kepada kita sebagai karyawan. Namun tanggung jawab utama tetap pada diri kita sendiri. Perusahaan itu tidak bisa memaksa kita untuk berkembang jika kita tuh nggak mau. Oleh karena itu, langkah pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri, mengenali minat kita, nilai dan keterampilan kita, memahami kepribadian kita, karena kita tuh akan menentukan lingkungan kerja seperti apa yang cocok untuk diri kita dan menyesuaikan potensi diri dengan peluang kerja yang nyata di pasar. Habis itu ada peran pemberi kerja dalam manajemen karir berperan sebagai fasilitator utama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan karir karyawan melalui penyediaan program pelatihan, kesepakatan, promosi, konseling karir, dan sistem monitoring. Meskipun demikian, tanggung jawab utama untuk mengelola dan mengembangkan karir tetap berada di tangan masing-masing karyawan. Sebagai fasilitator, perusahaan itu bertugas untuk menciptakan lingkungan yang subur bagi karyawan untuk tumbuh bagaimana caranya dengan mungkin dengan menyediakan program pelatihan untuk mengasah skill, terus memberikan kesempatan promosi yang jelas dan adil, terus menyediakan konseling karir untuk memberikan arahan serta membangun sistem monitoring yang menghubungkan karyawan dengan sumber pengetahuan yang tepat. Namun, kita juga harus memperhatikan fasilitas yang lengkap dan tanggung jawab utama kita untuk mengemudikan atau untuk mengembangkan karir kita. Selanjutnya, oke, selanjutnya ada metode manajemen karir pemberi kerja. Berbagai program dan sistem yang diterapkan perusahaan untuk mendukung pengembangan karir karyawan melalui menyediakan layanan konseling karir, program pelatihan terkhusus, sistem monitoring pengembangan rencana, dan retensi dan eksistensi. Nah, setelah memahami peran masing-masing pihak, sekarang kita terus melihat nih bagaimana perusahaan itu menerapkan manajemen karir dalam praktik nyata. Nah, metode manajemen karir ini diberi kerja dapat diartikan sebagai berbagai program dan sistem terstruktur yang dirancang khusus untuk mendukung perkembangan profesional karyawan. Nah, bentuk dukungan ini sangat berpengaruh seperti layanan konseling karir untuk membantu kita atau untuk membantu karyawan menemukan arahnya. Terus program pelatihan terstruktur itu untuk meningkatkan kompetensi. Habis itu ada sistem monitoring yang mungkin mempertemukan karyawan dengan pembimbing yang berpengalaman, terus pengembangan rencana karir atau individu yang sesuai dengan aspirasi masing-masing setiap karyawan.
Nah, semua program ini mungkin hanya sekedar benefit untuk karyawan, melainkan memiliki tujuan dan strategis yang jelas dan dapat menciptakan ekosistem yang mengembangkan profesional yang sehat sekaligus meningkatkan retensi dan retensi karyawan. Oke, sebelahnya ini ada eh, salah satu tools yang paling efektif dalam manajemen karir. Ini tuh rencana pengembangan karir karyawan. Di situ em, biasanya formal tuh berisi identitas karyawan, manajer yang bertanggung jawab, perencanaan langkah kerja selanjutnya, terus menentukan posisi berikutnya yang realistis dan timeline pencapaiannya, terus visi jangka panjang, target promosi dalam 5 tahun ke depan seperti apa, terus rencana pengembangan konkretnya, pengetahuan dan pelatihan apa yang dibutuhkan. Habis itu, sebagai contoh misalnya nih, seorang staff marketing ingin menjadi manajer pemasaran dalam 2 tahun. Maka formulir ini akan membantu untuk memetakan posisi-posisi antara yang perlu dilaluinya, terus mengidentifikasi skill yang masih perlu dikembangkan oleh staf marketing tersebut. Terus itu membuat rencana aksi yang terukur untuk mencapai target tersebut. Nah, jadi dengan tools seperti ini, baik karyawan maupun perusahaan itu memiliki peta perjalanan karir yang jelas dan terstruktur. Nah, karyawan itu akan tahu apa nih yang harus dikembangkan. Perusahaan juga akan tahu bagaimana fasilitas dan akhirnya tercapai sinergi yang saling menguntungkan. Selanjutnya. Ya, tapi belum muncul. Oke. Oh, udah. Oke, habis itu meningkatkan kinerja melalui HRIS sebagai platform terintegrasi yang menghubungkan dan menyelaraskan seluruh proses manajemen talenta mulai dari perencanaan karir, penilaian kinerja, pelatihan hingga perencanaan sukses ke dalam satu sistem terpusat. Integrasi ini memungkinkan karyawan mengakses rencana pengembangan mereka secara mandiri, membantu ke manajer memantau kebutuhan pelatihan tim dan memastikan perusahaan dapat mengidentifikasi serta mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan strategi bisnis jangka panjang. Dengan demikian, HR, HRIS ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga menjadi fondasi strategi dalam membangun pipeline yang berkelanjutan. Jadi di era digital ini, perusahaan itu eh, membutuhkan tools yang tidak hanya efektif tetapi juga berintegrasi. Di sinilah peran HRS ini berfungsi. Nah, bayangkan aja HRS ini sebagai otak atau otak untuk mengelola semua aspek talenta di suatu perusahaan. Jadi dia ini adalah platform yang terintegrasi yang menyatukan segala sesuatu mulai dari perencanaan karir, penilaian karir, terus pelatihan hingga merencanakan siapa pemimpin yang di masa depan. Nah, terintegrasi ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, seperti bagi karyawannya, mungkin bisa mengakses rencana dan mengembangkan diri sendiri secara mandiri dan kapan saja. Terus bagi manajernya mungkin bisa memantau nih kebutuhan pelatihan timnya dengan mudah dan uh, akurat. Terus kalau bagi suatu perusahaan itu bisa mengidentifikasi dan mengembangkan keterampilan yang benar-benar selaras dengan strategis bisnis jangka panjang. Jadi HRC ini adalah bukan hanya sekedar tools untuk efisiensi operasional semata, tapi ia telah menjadi fondasi strategi untuk membangun talent pipeline yang berkelanjutan dan memastikan perusahaan itu memiliki orang yang tepat dengan skill yang tepat di masa depan. Habis itu, keberagaman itu penting. Nah, ini tuh adalah menegaskan bahwa keberagaman itu termasuk penyandang disabilitas merupakan aset berharga di dunia kerja. Namun, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan kesuksesan karir yang disebabkan oleh hambatan internal seperti rendahnya ekspektasi diri maupun hambatan eksternal berupa asumsi dan stereotip dari manajer serta rekan kerja. Oleh karena itu, diperlukannya strategi proaktif dan perubahan pola pikir untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif
yang memungkinkan setiap individu termasuk penyandang disabilitas ini mencapai potensi eh, penuh mereka dalam berkarir. Jadi selain teknologi, terus aspek selain teknologi, tapi aspek kemanusiaan yang inklusif juga menjadi kunci kesuksesan organisasi atau perusahaan di masa kini. Nah, keberagaman ini termasuk penyandang disabilitas itu adalah aset berharga, jadi bukan beban, tapi setiap individu itu membawa perspektif yang unik dan yang dapat memperkaya dan memperkuat tim. Namun kita harus jujur, penyandang disabilitas itu masih menghadapi banyak tantangan dalam meraih kesuksesan karirnya. Tantangannya itu mungkin mulai dari hambatan internal seperti ekspektasi dirinya yang rendah, hambatan eksternalnya mungkin seperti asumsi dan stereotip dari rekan kerja dan manajer yang mungkin tanpa sadar meragukan kemampuan mereka. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang kita perlu tuh kita butuhkan strategi proaktif dan perubahan pola pikir dari kita semua. Tujuannya itu adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang benar-benar inklusif. Nah, lingkungan ini lah yang akan memungkinkan setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, ketika setiap orang itu diberi kesempatan untuk berkembang, seluruh organisasi akan maju bersama. Inklusif ini bukan hanya tentang kesetaraan, tapi tentang keunggulan kolektif. Next time. Oke, yang terakhir ada manajer sebagai mentor dan pelatih. Manajer berperan penting dalam membantu pengembangan karir karyawan melalui bimbingan dan pelatihan. Sebagai mentor, manajer memberikan arahan dan dukungan jangka panjang untuk membantu karyawan mencapai tujuan karirnya. Sebagai coach, manajer membimbing karyawan dalam meningkatkan keterampilan kerja sehari-hari. Meneto- Mentoring yang efektif membutuhkan kepercayaan dan komunitas dan komitmen secara keseluruhan. Peran manajer ini sebagai mentor dan coach mendorong karyawan berkembang, meningkatkan kinerja, dan mendukung keberhasilan karir dalam berorganisasi. Oke, next ya. Hmm, Kuis ya guys, kuis. Selanjutnya adalah Employee Management Guide for Manager. Saat ini, banyak sekali karyawan ini merasa tidak aman kan terhadap pekerjaannya karena kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja yang tidak stabil. Nah, hal ini itu menimbulkan pertanyaan dari karyawan, kenapa sih saya harus loyal kalau perusahaan aja tuh bisa mutus hubungan kerja saya tuh kapan aja? Nah, akibatnya keterlibatan atau engagement dan komitmen karyawan terhadap perusahaan tuh menurun. Nah, pengembangan karir yang tadi seperti udah dimention oleh Dona, itu merupakan salah satu cara utama untuk meningkatkan keterlibatan dari karyawan. Ketika proses pengembangan karir ini dikelola dengan baik, perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap keberhasilan dan masa depan karyawannya. Selanjutnya,
Nah, membangun komitmen dan ketertarikan atau engagement karyawan melalui pengembangan karir yang menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli pada masa depan mereka. Ini mengaitkan pengambilan karir dengan kebutuhan, minat, dan potensi karyawan, bukan hanya menilai hasil kerja. Nah, di sini ada 5 langkah-langkah dalam upaya pengembangan karir yang berorientasi pada komitmen. Yang pertama, penilaian karir. Yang kedua, penyusunan rencana karir. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan sistem penilaian. Yang keempat, dukungan dari manajer dan HR. Yang kelima, program pengembangan dan pelatihan khusus. Yang pertama, ada penilaian karir. Di sini, penilaian kinerja bukan hanya untuk memberikan nilai, tetapi juga membahas tujuan karir, minat, dan kebutuhan pengembangan dari seorang karyawan tersebut. Kemudian yang kedua ada penyusunan rencana karir. Jadi penyusunan rencana karir ini, yang tadi Dona juga udah ada kasih lihat contoh, itu adalah dokumen formal yang memuat langkah pengembangan, waktu, dan indikator keberhasilan dari karyawan dalam bekerja di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Jadi di sini adalah sistem penilaian atau pengembangan untuk memetakan kebutuhan, melacak kemajuan, dan mengelola pelatihan, sehingga perusahaan ini memanfaatkan teknologi. Dan keempat adalah dukungan dari manajer dan HR. Itu termasuk seperti ada coaching, mentoring, dan akses sumber daya. Jadi manajer ini berperan sebagai bina karir untuk karyawan-karyawannya. Yang kelima adalah program pengembangan dan pelatihan khusus. Jadi karyawan-karyawan ini diberikan pelatihan, terus rotasi jabatan, proyek pengembangan, dan program kepemimpinan. Sehingga itu adalah langkah-langkah dalam upaya pengembangan karir yang berorientasi pada komitmen agar karyawan ini tuh punya loyal gitu terhadap perusahaan kita. Nah, hasil apa sih yang diharapkan dari langkah-langkah atau upaya pengembangan karir yang diberikan oleh oleh perusahaan untuk karyawan? Yang pertama adalah karyawan merasa dihargai dan diperhatikan. Kemudian yang kedua, tumbuh rasa percaya dan komitmen terhadap perusahaan. Yang ketiga adalah loyalitas meningkat, turnover menurun, dan keterlibatan kerja menjadi lebih tinggi. Itu adalah hasil yang diharapkan dari langkah-langkah atau upaya pengembangan karir yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawannya. Quiz ya guys, quiz. Baik, selanjutnya kita masuk ke Managing Employee Turnover and Retention. Jadi, turnover sendiri ini merupakan pergerakan karyawan keluar dari perusahaan, baik secara sukarela maupun tidak. Kayak kalau sukarela tuh kayak resign, kalau tidak tuh kayak misalnya PHK gitu. Nah, tingginya tingkat turnover ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi organisasi karena bisa menyebabkan peningkatan biaya, turunnya produktivitas, dan terganggunya stabilitas tim kerja. Nah, maka dari itu biasanya sebuah perusahaan itu perlu melakukan yang namanya retensi karyawan atau employee retention. Nah, employee retention sendiri adalah serangkaian upaya dan strategi yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan karyawan yang berkualitas agar tetap bekerja dan berkontribusi di dalam organisasi tersebut. Nah, tujuan dan fungsi dari employee retention sendiri ini ada: pertama, menjaga kesinambungan kinerja organisasi; kedua, mengembangkan potensi sumber daya manusia; ketiga, mengurangi biaya turnover; empat, mempertahankan budaya kerja yang positif; lima, menjamin keberlanjutan talenta; kemudian nomor enam ada meningkatkan citra dan daya tarik perusahaan; kemudian yang ketujuh ada meningkatkan kepuasan dan keterikatan karyawan. Nah, kemudian di sini ada improving performance, HR as a profit center, turnover and performance. Jadi di bagian ini tuh menjelaskan bahwa tingginya turnover itu berdampak langsung pada kinerja dan profit perusahaan.
karena menimbulkan biaya besar untuk rekrutmen, pelatihan, dan penurunan produktivitas. Oleh karena itu, HR itu dipandang sebagai profit center karena pengelolaan retensi yang efektif itu dapat menekan biaya dan meningkatkan efisiensi serta kinerja organisasi gitu. Nah, di bagian turnover dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan, setiap karyawan yang keluar itu menimbulkan biaya rekrutmen, pelatihan, dan adaptasi yang cukup besar. Hilangnya pengalaman dan keterampilan karyawan lama itu bisa menyebabkan penurunan produktivitas dan kualitas kerja juga. Penelitian itu juga menunjukkan bahwa turnover itu baik sukarela maupun tidak memiliki hubungan negatif dengan performa organisasi. Nah, jadi manajemen SDM itu berperan sebagai profit center dari hal ini juga. HR yang efektif itu dapat menekan tingkat turnover dan meningkatkan efisiensi biaya, serta pengelolaan retensi yang baik itu mendukung stabilitas tenaga kerja serta berkontribusi langsung terhadap keuntungan perusahaan. Nah, kemudian kita masuk ke managing voluntary turnover. Turnover sukarela itu bisa terjadi, penting bagi organisasi itu untuk melakukan pengukuran dan penyebab turnover itu. Turnover sukarela lainnya sendiri. Untuk mengelola kondisi ini tuh organisasi perlu memahami penyebab utama yang mendorong keputusan tersebut. Eh, Ini ada faktor umum yang menyebabkan karyawan memilih untuk keluar. Yang pertama ada kompensasi yang tidak kompetitif, kemudian kedua ada peluang promosi yang terbatas, membuat karyawan itu sulit melihat prospek karir jangka panjang di perusahaan. Kemudian yang nomor tiga ada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, yang biasa kita sebut work-life balance itu yang tidak terjaga. Kemudian ada kurangnya pengembangan karir dan pelatihan sehingga karyawan itu merasa stagnan. Kemudian yang terakhir ada benefit atau fasilitas kerja yang tidak memadai. Nah, maka dari itu, di sini ada solusi untuk mengelola dan mengurangi turnover. Nah, yang pertama itu ada melakukan pengukuran dan evaluasi penyebab turnover tersebut. Yang pertama ada exit interview. Nah, ini tuh untuk memperoleh informasi langsung mengenai alasan karyawan itu keluar. Kemudian yang kedua ada attitude survey. Ini tuh untuk menilai tingkat kepuasan, motivasi, dan persepsi karyawan terhadap lingkungan kerja mereka. Kemudian yang nomor tiga ada stay interview atau wawancara dengan karyawan yang masih aktif untuk mengetahui faktor yang membuat mereka tuh masih bertahan gitu. Nah, jadi melalui metode tersebut itu perusahaan dapat memahami permasalahan dari sudut pandang karyawan itu sendiri, bukan hanya dari asumsi manajemen doang. Maka hasil evaluasi ini tuh bisa menjadi dasar bagi HR untuk merancang kebijakan atau referensi yang relevan dan tepat sasaran. Kemudian yang kedua ada memfokuskan retensi pada karyawan berpotensi tinggi atau high potential employees. Nah, ini tuh nah, upaya retensi yang efektif tuh nggak harus menyasar ke seluruh karyawan secara merata gitu, tetapi sebaiknya difokuskan pada individu yang memiliki kontribusi besar terhadap organisasi. Nah, karyawan yang berpotensi tinggi dan berprestasi ini tuh biasanya memiliki nilai strategis dan mendukung keberhasilan jangka panjang perusahaan. Nah, maka strategi retensi itu harus mencangkup yang pertama ada identifikasi talenta melalui evaluasi kinerja dan potensi. Kemudian yang nomor dua ada memberi penghargaan dan peluang pengembangan karir bagi karyawan kunci agar mereka tuh merasa dihargai dan termotivasi untuk bertahan. Nah, kemudian yang ketiga ada perencanaan suksesi atau succession planning. Nah, ini tuh untuk memastikan keberlanjutan peran penting dalam organisasi. Jadi dengan pendekatan yang kedua ini, perusahaan itu dapat mempertahankan SDM yang paling berpengaruh terhadap pencapaian organisasi. Nah, kemudian di sini ada 7 strategi utama dalam retensi karyawan. Yang pertama ada raise pay atau meningkatkan kompensasi gitu. Nah, kompensasi yang kompetitif itu merupakan faktor yang paling penting dalam mempertahankan karyawan. Nah, upaya yang sesuai itu dengan standar pasar dan sebanding dengan kontribusi mereka tuh akan mengurangi kemungkinan karyawan itu mencari pekerjaan lain gitu. Jadi bagi karyawan berprestasi atau yang memegang peran strategis itu, peningkatan gaji, intensif atau bonus itu dapat menjadi langkah efektif. Kemudian yang kedua ada hire smart, nah atau rekrutmen dengan tepat. Retensi yang baik itu dimulai sejak proses rekrutmen. Jadi memilih kandidat yang tidak hanya memenuhi kualitas teknis, tetapi juga sesuai dengan budaya dan nilai dari organisasi tersebut. Ini tuh akan mengurangi resiko turnover di masa depan. Selain itu, pemilihan dan pelatihan supervisor yang kompeten itu juga sangat penting
karena hubungan antar atasan dan bawahan itu berpengaruh besar terhadap keputusan karyawan untuk tetap bertahan di perusahaan. Kemudian yang nomor tiga ada discuss karir atau diskusi karir. Nah, karyawan yang melihat peluang pengembangan karir di dalam perusahaan itu cenderung lebih loyal gitu. Karena oleh karena itu, supervisor itu perlu secara rutin mendiskusikan jalur karir dengan bawahannya dan membantu mereka itu menetapkan tujuan serta menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang mendukung mereka. Kemudian yang nomor empat ada provide direction atau memberikan arahan yang jelas. Nah, ketidakjelasan dalam peran itu ketidakjelasan dalam peran dan tanggung jawab karyawan itu dapat menurunkan motivasi kerja mereka. Jadi perusahaan itu perlu memastikan bahwa setiap karyawan itu memahami tujuan kerjaannya gitu. Memahami tujuan kerja mereka, target kerja mereka, serta kontribusinya terhadap pencapaian sebuah organisasi. Kemudian yang nomor lima ada offer flexibility atau tawarkan fleksibilitas kerja. Nah, dalam lingkungan kerja modern tuh fleksibilitas tuh jadi salah satu faktor utama dalam mempertahankan karyawan gitu. Kebijakan seperti flexible working hour atau kerja remote atau WFH gitu membantu karyawan menyeimbangkan kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka juga. Kemudian yang nomor 6 ada use high performance HR practice atau terapkan praktik HR yang berkinerja tinggi. Nah, perusahaan yang menerapkan praktik kerja berbasis pemberdayaan dan partisipasi karyawan itu memiliki tingkat retensi yang lebih baik gitu. Praktik tersebut itu meliputi kayak eh, pelibatan dalam pengambilan keputusan, peluang promosi yang adil, kemudian pelatihan yang berkelanjutan, serta sistem kompensasi yang berbasis kinerja. Kemudian yang terakhir ada counter counter offer atau penawaran tandingan. Nah, nih ketika karyawan itu berniat keluar, perusahaan itu kadang menawarkan kompensasi tambahan gitu agar mereka tuh tetap bertahan. Namun kebijakan ini tuh perlu diterapkan secara hati-hati karena penawaran tandingan itu sebaiknya dilakukan hanya untuk karyawan kunci dan dengan pertimbangan yang strategis. Karyawan kunci itu kayak karyawan yang berperforma tinggi tadi, karena tidak akan efektif jika masalah utama itu bukan pada aspek finansial. Nah, kemudian yang terakhirnya ada tambahan, yaitu pemanfaatan teknologi dan analisis data dalam retensi. Di sini ada dua aspek. Yang pertama itu ada analisis data prediktif atau predictive analysis. Nah, perusahaan itu menggunakan analisis data untuk memprediksi potensi turnover berdasarkan perilaku, performa, dan data demografis. Kemudian yang kedua ada platform apresiasi digital atau recognition platform. Jadi selain analitik tadi itu beberapa perusahaan itu memanfaatkan teknologi berbasis digital seperti Globoforce. Jadi itu ini tuh merupakan aplikasi yang memungkinkan karyawan lain untuk memberi penghargaan dan apresiasi secara online kepada karyawan lainnya juga. Seperti itu. Nextnya kuis ya guys. Baik, izin masuk. Kemudian kita bahas dari sub keempat tentang Employee Life Cycle Career Management. Jadi bagian ini tuh ngebahas gimana perusahaan mengelola perjalanan karir dari masing-masing karyawan, dari dia pertama kali diterima kerja, terus nanti dapat promosi, terus pindah posisi ke jabatan lain sampai akhirnya dia pensiun. Tujuan kita ngelola tiga tadi itu untuk mastiin setiap karir itu dijalankan secara adil, secara transparan, dan bisa mendukung perkembangan karya, perkembangan karyawan. Dengan begitu, karyawan merasa dihargai dan perusahaan juga bisa mempertahankan tenaga kerja terbaiknya. Nah, salah satu tahap penting dalam siklus karir itu
adalah promosi. Promosi ini biasanya kayak peningkatan tanggung jawab, jabatan, seringkali juga gaji, tapi lebih dari sekedar naik posisi, naik jabatan. Promosi ini adalah bentuk pengakuan atas kinerja sama kontribusi karyawan yang baik. Tapi dalam praktiknya, proses promosi ini tuh sering nimbulin masalah. Misalnya kayak dianggap nggak adil, nggak terbuka, atau bahkan lebih dipengaruhi sama kedekatan pribadi, kayak misal orang dalam itu juga termasuk. Karena itu, perusahaan perlu memastikan proses promosi ini dilakukan secara objektif dan transparan. Di sini ada 4 keputusan penting yang harus diperhatikan dalam sistem promosi. Yang pertama, seniority versus competence. Apakah promosi itu didasarkan pada lamanya masa kerja atau memang pada kemampuan atau kinerja si karyawannya? Saat ini banyak organisasi tuh lebih banyak nekanin di kompetensi meskipun memang ada beberapa perusahaan atau instansi pemerintahan itu senioritas masih digunakan karena aturan-aturan yang berlaku. Kedua, cara nilai kompetensi itu bisa dilakukan dengan melihat hasil kerja dan pengalaman sebelumnya. Lalu juga lewat evaluasi potensi. Potensinya ini dievaluasinya lewat kayak tes, kemampuan, simulasi, atau wawancara penilaian untuk menilai kesiapan dari karyawan ini di posisi baru itu. Yang ketiga ada formal atau informal prosesnya. Beberapa perusahaan itu mungkin punya sistem yang jelas, yang terstruktur, yang terbuka. Misalnya semua lowongan promosi itu pasti diumumkan biar seluruh karyawan itu tahu dan kriterianya tuh ditetapkan memang sudah secara objektif. Tapi ada di beberapa perusahaan itu promosi kadang masih dilakukan secara informal atau yang kita sering sebut juga tadi lewat ordal terus kayak eh, direkrut jadi posisi barunya itu peraturan itu menurut si manajernya sendiri kayak nggak ada ketentuan atau kriteria khusus tapi benar-benar secara subjektif dari manajer si HRD gitu misal. Nah, eh, kayak gini tuh kan lebih didasari hubungan pribadi ya daripada si kinerja-kinerja yang memang ada di diri karyawan tersebut. Yang keempat, jenis promosi itu nggak berarti selalu kayak naik jabatan. Bisa juga promosinya itu secara horizontal gitu, yaitu dia tuh kayak pindah dari satu bidang ke bidang yang lain. Jadi tapi masih kayak setara gitu, nggak yang vertikal yang naik jabatan gitu. Ini tujuannya untuk menambah pengalaman atau kayak job enrichment. Terus penambahan job enrichment ini untuk menambah tanggung jawab dalam posisi yang sama biar pekerjaan tuh terasa lebih menantang. Jadi kayak cuma buat nambah pengalaman sama ngasah skill terus ngasah tanggung jawab juga. Terus yang paling penting untuk kita ingat itu kalau seluruh proses promosi itu harus sesuai sama hukum ketenagakerjaan dan bebas dari diskriminasi, baik berdasarkan usia, gender, maupun ras lainnya. Intinya, promosi yang baik itu bukan siapa yang paling lama bekerja, siapa yang paling siap, siapa yang paling lama bekerja, tapi siapa yang paling siap dan layak buat berkembang di posisi yang lebih tinggi itu. Boleh di next? Nah, tadi kita udah bahas gimana perusahaan ngambil keputusan dalam promosi supaya prosesnya tuh bisa adil berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan dalam senioritas kayak gitu-gitu. Nah, kalau ngomongin soal keadilan di dalam karir, kita tuh juga harus lihat satu hal penting yang sering jadi perhatian besar di dunia kerja, yaitu kesenjangan gender. Nah, kan sekarang tuh dari data ya sudah banyak perempuan-perempuan yang eh, udah banyak tenaga kerja perempuan, udah sekitar 40%. Tapi yang ada di posisi jabatan yang paling tinggi itu hanya kurang dari 2%. Artinya secara jumlah ini
tenaga kerja perempuan tuh besar banget, tapi peluang untuk naik ke posisi jabatan-jabatan yang tinggi tuh masih nggak seimbang sama laki-laki. Salah satu penyebabnya itu karena masih ada perlakuan yang nggak setara. Kadang tuh terlihat, kadang juga halus banget sampai kita tuh nggak sadar. Bahkan kita tuh nggak mempertanyakan, karena kita tuh nggak nyadar kalau misalnya itu tuh termasuk kesenjangan gender. Misalnya dari hasil penelitian, perempuan itu sering harus punya nilai kinerja yang lebih tinggi dibanding laki-laki buat bisa dipromosiin maksudnya naik jabatan gitu. Jadi padahal posisinya tuh antara laki-laki sama perempuan itu di posisi itu jabatannya tuh sama gitu. Tapi untuk mencapai jabatan tersebut, si perempuan ini harus punya kinerja yang lebih tinggi dibanding laki-laki. Jadi secara nggak langsung mereka ini diukur dengan standar yang lebih berat. Selain itu, eh, ada beberapa hal lain yang bikin perempuan itu lebih sulit untuk berkembang dalam karirnya. Yang pertama, itu hambatan utama ya guys. Pertama, banyak perempuan itu nggak punya mentor yang berpengaruh. Padahal punya mentor itu penting banget karena bisa ngasih arahan, dukungan, terus ngebuka peluang karir baru. Tanpa mentor tadi, mereka tuh sering harus cari tahu sendiri, harus cari jalan sendiri tanpa adanya bimbingan. Yang kedua, eh, banyak juga yang kurang punya jaringan informal. Jaringan informal ini maksudnya kayak kan misalnya informal itu jaringan ini bisa dicari kalau kayak eh, nongkrong-nongkrong gitu atau makan siang sama atasan atau kayak pokoknya di situ tuh muncul banyak kesempatan untuk dapetin informasi penting soal karir untuk membangun jaring apa ya membangun jaringan pokoknya apa ya koneksi ya. Ketiga, sebagian perempuan itu nggak punya panutan dari kelompok yang sama. Ini bikin mereka tuh sulit punya contoh nyata tentang gimana caranya tuh bisa bertahan dan berkembang di lingkungan kerja yang didominasi laki-laki. Yang keempat, perempuan ini jarang diberi proyek penting atau tugas yang kelihatan gitu. Padahal dari situ biasanya kemampuan mereka bisa diakui. Kalau nggak pernah dikasih kesempatan kayak gitu, otomatis karir mereka tuh juga susah naiknya. Di luar dari itu semua, tanggung jawab sama keluarga itu juga sering jadi tantangan. Misalnya kayak harus berhenti dulu dari kerja sementara karena mau ngurus anak atau ngurus keluarga. Nah, semua hambatan ini tuh sering disebut sama istilah glass ceiling, semacam kayak batas yang nggak kelihatan tapi bikin perempuan itu susah nembus level karir yang lebih tinggi. Lalu gimana caranya perusahaan bisa memperbaiki hal ini? Ada beberapa langkah yang bisa dilakuin. Pertama, kita perlu menghilangkan kebijakan yang kelihatannya tuh netral, tapi sebenarnya kayak berat sebelah gitu. Contohnya, rapat yang diadakan malam hari itu bisa menyulitkan karyawan atau ibu yang punya anak kecil karena mereka tuh pasti mikirin untuk ngurus anaknya tadi. Yang kedua, kita perlu memperluas kesempatan networking sama mentoring. Misalnya kayak yang dilakukan sama Marriott, mereka itu ngadain konferensi khusus untuk perempuan biar bisa saling terhubung, saling belajar, saling dukung. Terus yang ketiga, sebagian perempuan ini nggak punya panutan atau nggak punya figur role model mereka yang bisa mereka jadiin contoh. Kayak lingkungan kerjanya tuh kan masih didominasi laki-laki. Jadi mereka tuh jarang melihat perempuan lain di posisi yang tinggi yang bisa dijadiin inspirasi. Akibatnya mereka jadi lebih sulit ngebayangin langkah-langkah konkret untuk mencapai posisi itu. Yang keempat, kita perlu menciptakan jalur karir yang lebih fleksibel. Fleksibel ini maksudnya ini langsung dikasih contohnya aja kayak Deloitte and Touch itu mereka menyadari kalau ada banyak auditor yang perempuan itu keluar karena mereka tuh ngerasa sulit nyeimbangin antara kerja sama keluarga. Akhirnya perusahaan ini bikin sistem kerja yang lebih fleksibel, di mana karyawan itu bisa ngatur jam kerja atau ngambil jadwal kerja yang lebih ringan. Kan, tapi kita nggak kehilangan karir kita gitu loh, nggak sampai berhenti gitu. Terus, jadi walaupun mereka harus ngurus keluarga, karirnya tuh tetap bisa jalan juga.
Jadi intinya perusahaan itu harus bisa nyiptain lingkungan kerja yang adil, yang terbuka, biar semua orang, laki-laki maupun perempuan, punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan naik berdasarkan kemampuan, bukan karena siapa mereka. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke bagian managing transfers atau dalam bahasa Indonesia tuh kita seringnya sebut mutasi atau kayak rotasi jabatan gitu. Nah, secara sederhana, transfer ini tuh artinya kayak perpindahan karyawan ke posisi lain, tapi level sama gajinya tuh sama. Jadi bukan naik promosi jabatan gitu, tapi lebih ke pindah posisi dengan tanggung jawab yang berbeda. Biasanya tujuan dari transfer ini untuk nyesuaiin kebutuhan organisasi. Misalnya kayak ada posisi yang kosong, terus butuh diisi, atau ada posisi lama yang udah kayaknya nggak terlalu dibutuhin gitu. Selain itu, transfer juga bisa dilakukan untuk memberi peluang pengembangan diri dengan pindah ke bagian lain, ke divisi lain. Karyawan itu bisa belajar hal baru, memperluas pengalaman, dan bisa menghindari rasa jenuh kalau terlalu lama di posisi yang sama. Dari sisi karyawan sendiri, ada beberapa alasan kenapa mereka tuh mau dipindahin, mau transfer gitu. Biasanya karena mereka tuh pengen tantangan baru atau karena faktor waktu sama lokasi. Misalnya pengen ruang kerja yang lebih dekat dari rumah gitu. Tapi sekarang transfer kayak gini tuh makin jarang dilakuin. Salah satu alasannya karena banyak karyawan itu menolak pindah kota, menolak ditransfer gitu karena alasan keluarga. Jadi pertimbangan pribadi dan keluarga ini sering jadi faktor besar untuk memutuskan apakah mereka mau dimutasi atau enggak. Contohnya ada staf produksi yang dipindahin ke divisi HR untuk nambah pengalaman dan wawasan baru. Jadi transfer itu bukan kayak karena bentuk hukuman gitu, tapi justru cara untuk ngebantu karyawan itu bisa berkembang sekaligus memenuhi kebutuhan organisasi. Boleh di next? Nah, setelah tadi kita bahas tentang transfer atau rotasi jawaban, sekarang kita masuk ke tahap terakhir dari employee life cycle, yaitu managing retirements atau mengelola eh, orang-orang yang udah pensiun. Nah, di tahap ini fokusnya tuh bukan soal ngebantu karyawan buat berhenti kerja, tapi kita tuh gimana perusahaan bisa tetap memanfaatkan pengalaman dan kemampuan mereka yang udah puluhan tahun kerja di banyak perusahaan tuh tantangannya kan sekarang banyak karyawan yang mulai ngedekati usia pensiun, tapi jumlah tenaga kerja mudanya itu sedikit, kayak justru tumbuhnya tuh lambat. Kalau nggak disiapin dengan baik, ini kan bisa menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang berpengalaman dan bisa berdampak ke kinerja perusahaan. Makanya perencanaan pensiun itu sekarang bukan cuma tentang mengantar karyawan untuk keluar dari perusahaan, tapi juga tentang ngejaga supaya pengetahuan dan keahlian mereka itu nggak ikut hilang. Langkah pertama yang bisa dilakuin perusahaan itu yang pertama menganalisis data karyawan yang bakal pensiun. Misalnya kayak ngitung berapa orang yang akan pensiun di dalam waktu yang dekat ini, usia rata-rata pensiun di perusahaan itu berapa sih? Terus dampaknya terhadap tim atau terhadap divisi itu gimana? Dari situ perusahaan tuh bisa tahu seberapa besar potensi kekosongan posisi atau jabatan yang bakal terjadi. Setelah itu perusahaan juga perlu ngebangun budaya kerja yang menghargai pengalaman, misalnya dengan tetap ngasih ruang untuk karyawan-karyawan senior yang berkontribusi tadi, terus melatih generasi muda yang baru masuk perusahaan itu, dan bahkan tetap dibolehin untuk kerja tapi jadwalnya memang lebih ringan. Contohnya di CVS Pharmacy itu salah satu perusahaan besar di Amerika, mereka punya kebijakan khusus untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang senior. Mereka kerjasama dengan lembaga sosial komunitas lokal untuk nyari calon karyawan yang lebih tua, terus nyesuaiin proses rekrutmennya supaya ramah bagi usia-usia yang sudah tua tadi. Selain CVS, ada juga perusahaan yang nawarin kerja paruh waktu kayak jadi posisi konsultan atau program pensiun yang bertahap.
Jadi karyawan bisa ngurangin jam kerjanya jadi lebih sedikit, nggak sebanyak orang-orang yang karyawannya masih muda, tapi mereka tuh tetap sambil aktif di tempat kerja yang karyawan-karyawannya mau pensiun tadi. Intinya perusahaan itu perlu melihat masa pensiun ini bukan sebagai akhir dari karir mereka, tapi sebagai kesempatan untuk ngejaga pengetahuan dan pengalaman berharga biar tetap ada di organisasi. Dengan gitu, baik perusahaan maupun karyawan sama-sama diuntungin. Boleh? Selesai. Kuis. Ke 10.5 di mana itu manajemen dismisal. Nah, setelah sebelumnya kita di materi Tiara membahas tentang siklus karir karyawan di mana kita ada promosi, transfer, pensiun. Jadi untuk kali ini akan melanjutkan dengan tahapan terakhir dari manajemen karir, yaitu bagaimana organisasi menangani pemutusan hubungan kerja atau dismisal. Jadi dismisal berarti penghentian hubungan kerja secara tidak sukarela dari pihak perusahaan. Artinya keputusan ini bukan datang dari karyawan, tetapi karena ada alasan tertentu yang terkait dengan kinerja, perilaku, atau perubahan organisasi. Oleh karena itu, penting bagi HR dan manajer memahami dasar hukum, etika, serta prosedur yang adil dalam proses dismisal agar tidak menimbulkan dampak hukum maupun reputasi yang negatif bagi perusahaan. Di sini ada 4 alasan utama pemutusan kerja. Yang pertama itu karena kinerja yang tidak memuaskan, karena performa yang tidak memadai meskipun sudah diberikan pelatihan atau peringatan. Kedua, adanya pelanggaran aturan perusahaan. Ketiga, kurang kompeten untuk posisi yang diembat, di mana karyawan memang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan pekerjaannya. Kemudian yang keempat, perubahan kebutuhan atau penghapusan posisi, di mana terjadi apabila terjadi perubahan dalam struktur organisasi yang membuat posisi tersebut dihapus atau tidak lagi relevan. Bisa nih next. Nah, salah satu bentuk pelanggaran serius yang dapat menjadi dasar pemutusan kerja adalah insubordination atau ketidakpatuhan, di mana ini adalah bentuk misconduct atau pelanggaran perilaku yang menunjukkan penolakan atau ketidakpatuhan terhadap otoritas atasan, di mana dia memiliki 2 kategori utama. Yang pertama, unwillingness to carry out order atau menolak menjalankan perintah atasan. Yang kedua, disrespectful behavior, itu menunjukkan perilaku tidak hormat terhadap atasan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh perilaku ketidakpatuhan. Yang pertama, mengabaikan otoritas atasan secara langsung. Kedua, menolak perintah di depan orang lain. Dan yang ketiga, melanggar aturan perusahaan secara sengaja. Pemutusan kerja atau dismissal bukan hanya keputusan administrasi, tapi juga menyangkut nilai keadilan, kemanusiaan, dan organisasi. Di mana di sini kita akan membahas tentang menjamin keadilan dalam proses pemutusan. Di mana pertama,
Satu, penting untuk memberi kesempatan kepada karyawan untuk menjelaskan alasan tindakan. Mungkin saja ketidakpatuhan atau kesalahan yang terjadi disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap instruksi, bukan karena adanya niat yang buruk. Jadi dengan mendengarkan penjelasan mereka, perusahaan dapat menunjukkan empati dan objektivitas. Yang kedua, menggunakan prosedur formal dan bertahap, termasuk sistem peringatan dan hak banding. Jadi, hal ini bukan hanya prosedur administrasi, tapi juga bagian dari upaya perusahaan untuk bersifat adil dan menghindari tuduhan pemecatan sepihak. Yang ketiga, pilih pihak yang tepat untuk menyampaikan keputusan, di mana studi menunjukkan bahwa karyawan cenderung menganggap proses pemecatan lebih adil jika disampaikan langsung oleh manajer mereka dibandingkan oleh HR atau sistem otomatis. Sebaiknya cara yang kurang manusiawi seperti pemecatan massal melalui email dapat merusak reputasi perusahaan. Keempat, memperlakukan dengan cara yang manusiawi dan profesional, di mana di sini untuk mengurangi potensi tuntutan hukum dan menjaga hubungan yang baik. Hingga ini lanjut ke bagian 5, yaitu menggunakan separate page atau pesagon untuk menjaga keadilan finansial. Jadi perusahaan dapat memberikan pesagon, di mana tujuannya untuk membantu karyawan beradaptasi setelah kehilangan pekerjaan dan menurunkan kemungkinan gugatan. Jadi, pesagon itu adalah kompensasi keuangan yang diberikan perusahaan kepada karyawan yang diberhentikan secara tidak sukarela. Itu seperti karena adanya efisiensi, restrukturisasi, atau penghapusan posisi. Di mana di tabel sebelah ini, itu menunjukkan jumlah rata-rata minggu pembayaran berdasarkan jabatan. Jadi bisa dilihat di bagian eksekutif, dia memiliki jumlah pesagon tetap yaitu 26 hari. Nah, jadi beberapa perusahaan menetapkan pesagon tetap tanpa menghitung masa kerja. Jadi contoh jika ada seorang eksekutif yang baru pertama kali kerja tapi langsung dipecat, maka dia akan tetap mendapatkan gaji sebesar atau kompensasi 26 minggu gaji. Walaupun dia baru bekerja sebentar. Sedangkan untuk yang di bawahnya untuk variable amount by employment term, ini adalah di mana besarnya pesagon itu akan meningkat seiring bertambahnya masa kerja. Jadi semakin lama masa kerja seseorang, maka semakin besar pesagon yang diberikan. Next. Nah, di sini ada termite at will. Jadi, di sistem ketenagakerjaan di Amerika Serikat, mereka mengenal sistem termination at will, yaitu peraturan yang memutuskan baik karyawan maupun perusahaan untuk dapat mengakhiri hubungan kerja kapan saja dengan alasan apapun. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak karyawan yang menggugat pemecatan ke pengadilan karena merasa tidak adil. Akibatnya, hak perusahaan untuk memecat secara bebas mulai dibatasi oleh hukum. Di sini ada 3 pelindungan terhadap wrongful discharge. Yaitu yang pertama adalah statutory exception, yaitu pelindungan yang berasal dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hak Asasi Manusia, di mana salah satunya yang paling penting itu dari Undang-Undang Title 7 of the Civil Rights Act tahun 1964 yang melanggar pemecatan karena adanya alasan ras, agama, jenis kelamin, ataupun asal negara. Yang kedua, common law exception, yaitu pelindungan berdasarkan presiden hukum. Jadi, pelindungan ini adalah aturan yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan sebelumnya. Misalnya, jika dalam buku panduan perusahaan tertulis bahwa karyawan hanya dapat diberhentikan untuk alasan yang sah, maka janji tertulis itu bisa menjadi dasar hukum untuk menggugat perusahaan jika pemecatan dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas. Kemudian yang 3 adalah public policy exception, yaitu pelindungan terhadap tindakan yang melanggar moral,
ataupun hukum publik. Contoh, seorang karyawan yang menolak perintah atasannya untuk melakukan pelanggaran hukum seperti pemalsuan data, lalu dipecat karena menolak. Dalam kasus seperti ini, pengadilan akan menganggap pemecatan tersebut tidak sah karena karyawan justru bertindak berdasarkan hukum dan etikanya yang benar. Dengan kata lain, perusahaan tidak boleh memecat seseorang karena dia menolak untuk melanggar hukum. Nah, di sini ada avoiding wrongful discharge suit. Jadi, wrongful discharge adalah pemecatan yang tidak sesuai dengan hukum atau kontrak kerja, baik secara eksplisit maupun tersiar. Jadi, wrongful discharge terjadi ketika seorang karyawan diberhentikan dengan cara yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Bahkan dalam beberapa kasus, karyawan bisa mengklaim konstruktor discharge, yaitu ketika mereka mengundurkan diri, tetapi sebenarnya terpaksa karena perusahaan membuat kondisi kerja yang tidak manusiawi dan tidak layak. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dan memastikan bahwa setiap keputusan pemecatan dilakukan secara adil, prosedur, dan terdokumentasi dengan baik. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk menghindari tuntutan wrongful discharge. Yang pertama, menerapkan dan prosedur yang adil. Yang kedua, meninjau dan memperbaiki dokumen dan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, menangani pelanggaran dengan prosedur yang terbuka. Dan keempat, membangun rekam jejak yang terdokumentasi dengan baik. Kemudian di sini ada security measures. Jadi setelah keputusan pemecatan dibuat, perusahaan juga harus memerhatikan aspek keamanan fisik dan digital. Di mana langkah ini penting untuk mencegah resiko seperti pencurian data, sabotase sistem, atau akses ilegal oleh mantan karyawan. Nah, jadi ini kita bisa menggunakan daftar pemeriksaan keamanan atau security check untuk memastikan keamanan aset dan data. Seperti langkah-langkah umum yang bisa dilakukan yaitu pertama, meminta karyawan untuk mengembalikan kunci, kartu akses, laptop, dan properti perusahaan. Yang kedua, menonaktifkan akun, paspor, dan akses jaringan milik karyawan. Yang ketiga, pastikan tidak ada celah digital yang memungkinkan adanya akses ilegal. Yang keempat, dalam beberapa kasus, temani karyawan keluar dari gedung secara sopan dan aman. Kemudian yang terakhir itu ada revisi sistem IT seperti IP address, remote access, atau nomor internal untuk mencegah adanya kebocoran data. Nah, kemudian di sini ada the exit process dan termination interview. Di mana proses pemutusan kerja yang harus dilakukan dengan profesional, manusia, dan terencana. Di sini ada 4. Yang pertama ada termination interview, yaitu menyampaikan keputusan dengan jelas dan empatik. Jadi, di mana ini harus singkat, terarah, dan empatik. Kemudian, hindari diskusi panjang atau perdebatan, dan tetap fokus pada penyampaian keputusan, serta menjelaskan hak-hak yang dimiliki oleh karyawan. Di mana tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, melainkan memastikan proses berakhir dengan damai dan bermartabat. Kemudian yang kedua ada outplacement counseling, yaitu membantu karyawan untuk bangkit. Jadi setelah pemecatan, perusahaan dapat memberikan bimbingan karir dan dukungan psikolog, di mana layanan ini sering disediakan oleh pihak ketiga agar karyawan dapat mendapatkan panduan mencari pekerjaan baru. Program ini tidak hanya menguntungkan karyawan, tetapi juga membantu perusahaan untuk mempertahankan reputasi yang baik dan menghindari kesan di mana mereka membuang orang begitu saja. Kemudian yang ketiga ada exit interview, yaitu mengambil pembelajaran dari pengalaman karyawan, di mana ini berfungsi untuk mendapatkan umpan balik yang jujur dari karyawan yang keluar. Walaupun tidak semua jawaban selalu objektif,
Wawancara ini bisa memberikan insight yang berharga bagi HR untuk memperbaiki sistem kerja. Kemudian yang keempat ada exit proses, yaitu menjamin keamanan dan penutupan administrasi. Jadi setelah wawancara selesai, proses keluar tidak berhenti di situ. HR dan manajemen perlu memastikan seluruh urusan administrasi, keuangan, dan keamanan sudah ditutup secara rapi. Langkah-langkah seperti menonaktifkan akses komputer atau mengambil kembali peralatan kerja sangat penting untuk melindungi keamanan data dan akses perusahaan. Nah, di sini ada layoff dan the plan closing law. Jadi, layoff adalah langkah bisnis strategi, bukan keputusan emosional. Jadi tidak semua pemutusan kerja disebabkan oleh pelanggaran atau kinerja buruk. Dalam banyak kasus, perusahaan harus melakukan layout karena adanya penurunan penjualan, keuntungan, atau adanya restrukturisasi organisasi. Layout biasanya bersifat sementara dengan harapan karyawan dapat dipanggil kembali ketika kondisi ekonomi membaik. Namun dalam praktiknya tidak jarang layoff menjadi permanen, terutama dalam kondisi kritis besar seperti tahun 2008 sampai 2009 di mana lebih dari 5 juta pekerja yang terdampak layoff. Kemudian sini ada One Art, di mana dia memastikan PHK dilakukan dengan adil dan terencana. Jadi di Amerika Serikat, proses layout itu diatur oleh One Art atau Plan Closing Law, di mana undang-undang ini mewajibkan perusahaan besar untuk memberikan pemberitahuan minimal 60 hari sebelum menutup pabrik atau memberhentikan setidaknya 50 pekerja. Di mana tujuannya itu adalah agar karyawan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, mencari pekerjaan baru, atau mengikuti pelatihan ulang. Dengan demikian, One Act melindungi pekerja dari dampak sosial dan ekonomi akibat pemutusan kerja yang mendadak. Nah, di sini ada dampak layout menyentuh semua pihak, yaitu korban, rekan kerja, dan manajer. Jadi, layout ini tidak hanya berdampak pada mereka yang kehilangan pekerjaan, tapi juga pada seluruh lingkungan kerja. Karyawan yang tersisa biasanya mengalami survival guilt, yaitu rasa bersalah karena mereka tetap bertahan sementara rekan mereka di PHK. Menariknya, riset menunjukkan bahwa manajer yang bertugas untuk menyampaikan surat layout juga mengalami tekanan psikolog seperti gangguan tidur dan stres berat. Artinya, proses ini mempengaruhi semua pihak. Jadi bukan hanya berdampak pada korban PHK saja. Jadi karena efek layout yang luas, banyak perusahaan yang berupaya menekan jumlah PHK dengan berbagai macam cara. Jadi beberapa itu mengurangi jam kerja, memperlakukan cuti berwajib, atau menunda perekrutan. Jadi bahkan beberapa perusahaan tetap menyediakan layanan bantuan karyawan seperti konseling psikolog selama 1 atau 2 bulan setelah pemutusan kerja. Jadi pendekatan ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan meskipun dalam situasi yang sulit. Next. Nah, yang terakhir itu ada adjusting to downside and emerge. Jadi downsizing ini adalah proses pengurangan tenaga kerja besar-besaran yang dilakukan untuk menekan biaya dan meningkatkan kinerja perusahaan. Jadi meskipun secara strategis ini bermanfaat, proses ini juga sangat sensitif karena menyangkut banyak individu dan moral kerja seluruh organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus melaksanakan dengan perencanaan, keadilan, dan komunikasi yang baik. Kemudian dalam proses downsizing ini ada 5 hal penting yang harus diperhatikan atau 5 aspek. Yang pertama itu memastikan orang yang tepat yang diberhentikan. Yaitu di mana mereka memastikan orang yang diberhentikan adalah orang yang tepat berdasarkan penilaian kinerja yang adil. Kedua, mematuhi hukuman yang berlaku. Jadi seluruh langkah harus mematuhi aturan hukum seperti One Art yang mengatur pemberitahuan 50 hari sebelum PHK massal. Yang ketiga, menjalankan proses pemecatan secara adil dan manusiawi.
Jadi ini yang kita harus lakukan agar tidak menimbulkan trauma bagi karyawan. Keempat, menjaga keamanan. Jadi perusahaan perlu menjaga keamanan fisik dan digital termasuk pengembalian aset dan penonaktifan aset sistem. Yang kelima, mengelola moral dan kepastian bagi karyawan yang tersisa. Nah, jadi perusahaan itu juga jangan melupakan karyawan yang masih bertahap. Jadi kita tuh perlu meyakinkan karyawan bahwa perusahaan tetap stabil dan memiliki arah yang jelas ke depannya. Jadi selama kita melakukan downsizing ini, komunikasi adalah kunci utama. Karena dengan memberikan pemberitahuan yang cukup dan menjelaskan alasan secara terbuka dapat mengurangi rasa cemas serta memperkuat kepercayaan antara karyawan dan manajemen. Kemudian, dalam perusahaan dengan sistem kerja basis yang tinggi atau HPWS, nah, di mana setiap individu itu memiliki kontribusi yang besar terhadap tim. Jadi, jika dalam sistem ini downsizing itu sangat mengganggu stabilitas tim. Oleh karena itu, maka kita bisa memberikan solusi alternatif seperti menahan rekrutmen baru, kedua memotong atau membekukan gaji sementara, ketiga memberikan kesempatan karyawan untuk menyampaikan ide dan opini, keempat komunikasi yang terbuka dan jujur untuk mengenai alasan downsizing, dan yang kelima melaksanakan dengan empati dan keadilan. Langkah-langkah ini tidak hanya menjaga keadilan, tapi juga memperkuat rasa kebersamaan di tengah masa sulit. Pada akhirnya, downsizing dan emerge bukan hanya soal angka atau efisiensi, tapi juga soal manusia. Proses ini menuntut keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan nilai kemanusiaan. Dengan perencanaan yang matang, kepatuhan hukum, dan komunikasi yang empatik, perusahaan dapat menavigasi masa sulit ini tanpa kehilangan kepercayaan karyawan maupun merusak reputasi organisasi. Next. Jadi di sini ada kuis ya guys. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Yulia silahkan. Oh ya, ternyata Yulia ada kendala di mic-nya. Jadi Yulia ada di chat. Pertanyaannya, fenomena resign massal Gen Z, banyak Gen Z sekarang kan cepat pindah kerja karena ngerasa gak cocok budaya kerja atau toxic environment. Pertanyaannya, menurut kalian, ini tanda perusahaan gagal dalam employee retention atau justru Gen Z yang punya standar kerja terlalu tinggi? Seperti itu ya, Yulia.
Kami izin diskusikan dulu. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Iya, boleh silahkan. Tadi kan izin bertanya ya, saya Muhammad David Arda dengan NIM 2025 2024 1056. Jadi kan tadi Dona kan menjelaskan tentang keberagamannya tadi. Nah, aku mau nanya nih, jika tadi kan dijelaskan bahwa penyandang disabilitas kan penting sekali ya buat perusahaan. Nah, jika perusahaan memandang disabilitas itu sebagai aset penting, eh bagaimana sebenarnya yang memberikan nilai strategis bagi perusahaan? Jadi nilai strategisnya itu di mana? Dan bukankah fokus pada karyawan disabilitas bisa menambah tantangan efisiensi? Mengingat kan mereka mungkin memerlukan bimbingan dan perhatian khusus di tengah kesibukannya itu. Nah, jadi mengapa perusahaan tetap perlu memberi ruang bagi penyandang disabilitas ketika masih banyak kandidat normal yang dianggap lebih siap bekerja? Jadi, kenapa sih perusahaan lebih memilih kandidat yang disabilitas? Kan masih banyak tuh yang siap bekerja orang normal gitu. Itu saja. Oke, baik. Mungkin aku izin jawab pertanyaan dari Yulia dulu ya. Tadi pertanyaannya Yulia, menurut kalian ini tuh tanda perusahaan gagal dalam employee retention atau justru Gen Z yang punya standar kerja terlalu tinggi? Jadi kalau dilihat dari sisi manajemen sumber daya manusia, fenomena resign massal di kalangan Gen Z ini tuh sebenarnya bisa mencerminkan dua hal sekaligus. Jadi pertama, ya bisa jadi tanda perusahaan tuh gagal dalam retensi karyawan, terutama kalau lingkungan kerjanya itu nggak sehat, nah kurang komunikasi terbuka, atau nggak memberikan ruang untuk berkembang untuk karyawannya gitu kan. Nah dalam teori employee retention, salah satu kunci utama agar karyawan betah itu kan adalah rasa keterlibatan ya. Terus tuh penghargaan dan juga kesempatan tumbuh. Kayak tadi udah ada sempat dijelasin. Nah, kalau tiga hal itu nggak terpenuhi, wajar kalau akhirnya tuh mereka memilih keluar gitu. Nah, tapi kalau dari sisi lain nggak bisa juga sepenuhnya disalahkan ke perusahaan. Jadi Gen Z ini kan tumbuh di era yang serba cepat dan fleksibel ya. Jadi wajar kalau mereka nih punya ekspektasi lebih tinggi terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi mereka. Serta kan lingkungan kerja yang sesuai nilai mereka kan. Nah, bukan berarti mereka tuh manja gitu, tapi mereka lebih berani aja mencari tempat kerja yang sejalan dengan prinsip mereka. Nah, jadi kesimpulannya, fenomena ini tuh bukan cuma salah satu pihak. Ini juga bisa jadi tanda bahwa perusahaan tuh perlu tuh beradaptasi dengan cara kerja generasi baru. Sementara Gen Z juga perlu belajar bahwa setiap tempat kerja tuh punya tantangan tersendiri yang bisa jadi proses pembelajaran untuk pengembangan diri mereka sendiri. Mungkin itu aja. Gimana, Yulia? Apakah cukup? Oke, baik. Terima kasih, Yulia. Jadi izin jawab ya Ardan. Jadi sebenarnya tuh nilai strategi dari keberagaman itu termasuk keberadaan penyandang disabilitas itu terletak pada perspektif unik dan kemampuan adaptif yang mereka bawa ke lingkungan kerja. Nah, orang dengan disabilitas ini biasanya terbiasa menghadapi tantangan dan mencari cara yang kreatif untuk menyelesaikan masalah. Dan hal itu biasa jadi kekuatan besar dalam tim dan jadi keberagaman bukan sekedar simbol kepedulian sosial, tapi juga sebagai sumber inovasi dan daya saing perusahaan. Memang benar di awal mungkin perusahaan perlu melakukan penyesuaian atau pendampingan, tapi itu sifatnya jangka pendek. Nah, dalam jangka panjangnya, perusahaan itu justru mendapatkan karyawan yang loyal, berdedikasi, dan sering kali punya etos kerja tinggi karena mereka tuh menghargai kesepakatan yang diberikan kepada mereka.
Nah, selain itu tuh memberi ruang bagi penyandang disabilitas juga bagian dari tanggung jawab sosial dan citra positif perusahaan. Nah, di era sekarang publik dan konsumen lebih menghargai perusahaan yang inklusif, eksklusif dan beretika. Jadi bukan soal perbandingan dengan kandidat normal, tapi soal bagaimana perusahaan itu melihat potensi manusia dari sudut pandang yang lebih luas. Oke, jadi anu ya, Iya, apakah berarti terjawab, Ardan? berarti disabilitas ini eh, mempunyai cara unik untuk menyelesaikan suatu masalah ya, intinya ya. Oke, terima kasih Farah. Iya, sama-sama. Izin bertanya, Oke, baik. Satu pertanyaan lagi. Mungkin boleh, izin bertanya. Jaki. Nah, Silakan ke 3 pertanyaan aja ya. Soalnya mau lanjut ke study case. Boleh, silakan. Jaki. aku aja gini ya. Izin. Itu tadi yang pertama kali angkat tangan Zaki. Oh ya udah tuh. Oke, Jak, 3, 2, 1. Boleh, Rafli. Ya itu, sudah ada. Jaki silakan. Nggak ada, Jak. Ada Di aja chat sudah. aja, di Aku chat, aja di sudah. chat. Aku aja. Oke, 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 oke. Eh, ya sudah. Ya. Oke. Jadi pertanyaan saya tadi kan ada disebutin tadi tentang glass ceiling ya. Sama siapa tadi? Tiara ya. Ya. Nah itu bagaimana peran mentoring itu dapat membantu mengatasi fenomena glass ceiling tersebut di kalangan perempuan bekerja. Gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Boleh diulang nggak? Soalnya tadi suaranya putus. Oh, putus-putus ya. Kedengaran nggak ini udah? Oh ya, boleh. Kedengeran. Oke. Nah, tadi kan ada dibahas ya tentang eh apa namanya? Fenomena glass ceiling itu. Eh, nah, bagaimana peran mentoring dapat membantu mengatasi fenomena glass ceiling di kalangan perempuan pekerja gitu. Tadi ada yang bahas tadi siapa tadi? Mhm. Oke. Sebentar kami diskusikannya. Baik, Irial menjawab. Tadi tentang glass ceiling sebelumnya jadi pertanyaannya tadi tentang gimana peran mentoring bisa ngatasin fenomena glass ceiling di kalangan perempuan pekerja. Jadi sebelumnya glass ceiling itu kan tadi untuk kayak batas yang nggak terlihat yang sering ngehambat perempuan buat naik ke posisi yang lebih tinggi di karirnya, kayak jabatannya gitu misalnya. Nah, eh, mentoring itu punya peran besar dalam ngebantu perempuan bisa nembus glass ceiling yang sering ngehambat mereka tadi lewat mentoring. Mereka bisa dapat bimbingan langsung dari sosok yang lebih berpengalaman
baik itu mengembangkan kepercayaan diri, memperluas jaringan profesional, sekaligus dia bisa ngebantu untuk memahamin strategi karir yang efektif itu gimana di lingkungan kerja mereka. Selain itu, mentor itu juga bisa jadi penghubung akses ke peluang-peluang yang sebelumnya itu sulit dijangkau, kayak proyek-proyek penting, posisi strategis, terus kesempatan untuk dapat pelatihan. Hal-hal seperti ini tuh seringkali didapat laki-laki lewat jaringan informal, sementara perempuan tuh justru kurang punya akses ke sana. Jadi, mentoring ini ngebantu untuk nutup kesenjangan itu. Intinya mentoring itu bukan soal nasihat-nasihat dalam dunia karir, tapi juga memberi dukungan nyata supaya perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk berkembang dan diakui kemampuannya di tempat kerja. Apakah terjawab? Terjawab. Baik, terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Zaki, yaitu bagaimana perusahaan mengatasi dampak negatif dari downsizing. Jadi, perusahaan itu dapat mengatasi dampak negatif itu yang pertama dengan adanya komunikasi yang terbuka. Jadi dengan adanya komunikasi yang terbuka dan jujur itu mencegah munculnya rumor, kecemasan, dan rasa tidak percaya. Jadi dengan begitu karyawan akan merasa dihargai dan dilibatkan. Kemudian memberikan dukungan psikologis dan konseling, di mana dengan begitu dapat membantu karyawan untuk mengatasi stres dan transisi dari pekerjaan baru ke dengan lebih positif, di mana ini menunjukkan perusahaan tetap peduli dengan kesejahteraan karyawannya. Ketiga, yaitu menjamin adanya keadilan dan etika dalam proses, di mana agar karyawan tidak merasa diperlakukan secara tidak adil dan perusahaan juga dapat terhindar dari konflik dan tuntutan hukum. Keempat, menjaga moral dan kepercayaan karyawan yang bertahan. Jadi, untuk menghindari survival guilt atau rasa bersalah, ini perusahaan dapat menjaga moral dengan mencapaikan apresiasi atas kontribusi mereka sehingga dapat membentuk kembali semangat tim dan kepercayaan pada perusahaan. Yang kelima, menawarkan kompensasi yang layak. Jadi itu dapat membantu karyawan yang diberhentikan secara bertahap. Jadi dapat dibantu secara finansial gitu. Yang kelima, menjaga stabilitas organisasi dan produktivitas. Jadi mencegah turunnya produktivitas akibat ketidakpastian dan menciptakan rasa yang aman untuk para karyawan. Yang ketujuh itu menjalankan strategi alternatif sebelum PHK, karena tadi kan ada dijelasin strategi alternatifnya, di mana di sini hingga dapat mengurangi kebutuhan untuk PHK massal dan tetap bisa mempertahankan talenta kunci di perusahaan. Segitu. Apakah terjawab, Zaki? Oke, terima kasih. Setelah ini kami akan lanjut ke pembahasan tadi case ya. Mohon maaf ya yang lagi angkat tangan, soalnya waktunya nanti tidak cukup.
Oke, jadi di sini kita bahas studi kasus ya. Studi kasusnya ini studi kasus ke-10 tentang digitalisasi di KAI. Eh, jadi studi kasus ini ngambil dari contoh nyata gimana PT Kereta Api Indonesia bisa berhasil melakukan transformasi besar-besaran dalam budaya kerjanya. Nah, konteksnya tuh dulu KAI dikenal dengan pelayanan yang kurang baik kayak calonnya, terus jadwal keretanya tuh sering telat, terus sistemnya masih manual. Tapi sekarang KAI itu bisa berhasil merubah jadi perusahaan yang lebih modern, digital, lebih berorientasi sama pelayanannya. Nah, perubahan ini tuh nggak cuma terjadi di sisi teknologinya aja, tapi juga dalam sisi manajemen sumber daya manusianya. Semua karyawan itu dituntut untuk melek sama digital dan bisa beradaptasi dengan sistem yang baru. Tapi yang paling penting, KAI ini bisa berhasil ngebangun karakter karyawan yang lebih lebih eh, solid, lebih berintegritas, terus lebih bekerja keras dan punya mentalitas pelayanan yang baik. Nah, yang menarik lagi, sistem pengembangan karir di KAI sekarang itu juga udah berubah. Kalau dulu kenaikan jabatannya sering berdasarkan senioritas, kayak istilahnya urut kacang, sekarang mereka tuh pakai sistem merit. Artinya karir naik berdasarkan prestasi bukan dari lamanya bekerja. Dari studi kasus ini, kita diminta berdiskusi eh, dalam kelompok untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, langkah apa yang bisa dilakukan KAI untuk meningkatkan retensi karyawan supaya karyawan ini yang sudah ada bisa tetap loyal, bisa tetap bertahan lama setelah walaupun ada perubahan besar kayak gini. Yang kedua, pertanyaannya, kita perlu menghubungkan sama materi yang udah kita kelompok saya bahas. Misalnya teori tentang karir manajemen atau teori tentang employee life cycle untuk melihat strategi lain yang bisa ngebantu ngejaga karyawan. Dan yang terakhir, kita juga diminta untuk nyari sumber tambahan dari internet atau website resmi KAI supaya jawaban kita tuh lebih lengkap dan relevan dengan kondisi nyata perusahaan. Jadi intinya studi kasus ini ngajak kita buat mikir kritis teori yang udah kita presentasiin ini di kelas supaya bisa diterapkan, didukung sama studi kasus transformasi retensi karyawan perusahaan besar KAI. Cukup sekian. Sudah. Untuk studi kasus ini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung? Jadi kalau tidak ada, kami izin menutup. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.